warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati kepada dosen dari mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa kepada Bu Erik. Mohon maaf Bu, mohon izin atas waktunya. Dan yang tak lupa juga kepada teman-temanku dari jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 terkhusus, yaitu mahasiswa yang mengikuti mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa di kelas ini. Di sini kami dari kelompok 11 akan sedikit menjelaskan mengenai tentang mediasi penal. Yang mana mediasi penal itu merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara non litigasi, yang mana permasalahannya itu ialah pada sengketa pidana. Terima kasih kepada teman-teman atas waktunya. Di sini saya Muhammad Farisi akan sedikit menjelaskan mengenai tentang pengertian mediasi penal dan dasar hukum dari mediasi penal itu sendiri. Mediasi penal yaitu ialah suatu penyelesaian sengketa pidana di luar pengadilan, sebagaimana pada mediasi-mediasi di keperdataan ini sama saja seperti di pidana. Namun untuk masalah kasus atau sengketa yang dapat dilaksanakan melalui mediasi penal ini hanyalah permasalahan ringan, bukan kasus-kasus yang berat, hanya kasus-kasus ringan saja. Di sini menurut seorang tokoh, menurut Barda Nawawi, yaitu ialah yang melatar belakangi adanya mediasi penal ini ialah yaitu sebagai motivasi atau inspirasi dalam suatu sistem peradilan pidana. Nah, yang mana hal tersebut berkaitan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana atau penal reform. Bahwasanya di era zaman modern ini hukum itu bersifat dinamis, sehingga menuntut untuk adanya penyelesaian sengketa tanpa harus ke pengadilan harus ke pengadilan. Mengapa demikian? Karena ketika telah ke pengadilan itu harus ada namanya itu win to win, itu mencari kemenangan. Namun ketika sengketa dapat diselesaikan tanpa harus ke pengadilan, itu akan lebih baik seperti masalah keperdataan lainnya. Di sini untuk masalah pidana yang diselesaikan di luar pengadilan itu dinamakan dengan mediasi penal. Untuk masalah dasar hukum mediasi penal ini itu memiliki dasar hukumnya, yaitu tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu nomor 7 tahun 2008, yaitu pada bagian bab 3 tentang konsepsi Polmas, bisa dicari, yaitu bagian 3 strategi Polmas, dan pasal 14 bentuk-bentuk kegiatan dalam penerapan Polmas antara lainnya. Ini lebih tepatnya itu bisa langsung ke to the point-nya pada bagian F. Pada bagian F ini, penerapan konsep alternatif dispute resolution atau pola penyelesaian masalah melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralisir masalah melalui proses hukum atau non litigasi, yang artinya di luar pengadilan. Misalnya melalui upaya perdamaian. Di sini untuk masalah penyelesaian sengketa mediasi penal dapat dilakukan dengan cara perdamaian, dalam artian kata tanpa harus melalui ke jalur pengadilan, bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, terus juga ada surat edaran yang diterbitkan oleh Polisi Republik Indonesia itu pada nomor polisi B-3022-12 angka Romawi _2009 SDEOPS, yang mana mengenai tentang penanganan kasus melalui alternatif dispute resolution dalam bentuk tindak lanjut dari dalam pasal 14 huruf F. Nah, surat ini yaitu menindaklanjuti dari pasal 14 huruf F tadi ya, yang mana ada 3 poin. Yang pertama itu A. Mengupayakan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi atau non materi ekonominya sangat kecil, penyelesaiannya diarahkan melalui konsep alternatif dispute resolution. Yang kedua, penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan alternatif dispute resolution harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun apabila tidak dapat diselesaikan atau tidak dapat kesepakatan baru diselesaikan secara prosedur hukum yang berlaku secara proporsional dan profesional, itu
bisa melalui jalur ke pengadilan jika tidak diketemukan kesepakatan. Yang kedua pada bagian C, yang ketiga ya, maaf sorry sebelumnya, itu bagian C. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep yaitu agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lainnya yang kontraproduktif dengan tujuan Polmas. Nah, tujuan Polmas ini sebagaimana tadi dijelaskan untuk mendamaikan. Alternative dispute resolution ini untuk mendamaikan suatu sengketa pidana sebelum masuk ke pengadilan. Karena ketika permasalahan atau sengketa pidana tersebut telah masuk atau terdaftar nomor perkaranya di pengadilan, maka mau tidak mau hal tersebut harus diproses secara hukum profesional. Oleh karena itu, penting adanya alternative dispute resolution atau mediasi penal ini sebelum sengketa tersebut masuk ke pengadilan. Karena dengan adanya mediasi penal ini bisa itu biaya lebih ringan, proses cepat dan tidak berbelit-belit. Karena ketika telah masuk ke pengadilan itu harus mengikuti proses yang ada. Namun ketika belum masuk ke pengadilan, ketika masalah sengketa pidana diselesaikan secara kekeluargaan, secara non litigasi sebagaimana dalam perdataan, itu akan lebih mudah dan lebih simpel. Sekian pembahasan mengenai tentang pengertian dan dasar hukum mediasi penal. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada teman kami untuk menjelaskan mengenai tentang kasus-kasus dan hal-hal yang mencakup pada mediasi penal sendiri. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai jenis perkara. Nah, jenis perkara apa saja yang bisa diselesaikan melalui mediasi penal ini? Nah, yang pertama itu adalah pelanggaran hukum pidana yang termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun yang bersifat relatif. Nah, kemudian yang kedua yaitu pelanggaran hukum pidana yang memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dua pelanggar telah membayar denda tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pelanggaran hukum pidana yang termasuk kategori pelanggaran, bukan kejahatan, yang hanya diancam dengan pidana denda. Kemudian yang selanjutnya itu pelanggaran hukum pidana yang termasuk dalam kategori ringan atau serba ringan, dan juga aparat penegak hukum itu menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi. Kemudian yang terakhir yaitu pelanggaran hukum pidana yang termasuk dalam kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat. Nah, dengan melalui adanya proses mediasi penal ini, maka diperoleh jalan keluar yang diharapkan karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut, yaitu antara pihak pelaku dan juga korban. Nah, pihak korban maupun pelaku itu diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif untuk menyelesaikan perkara tersebut. Nah, implikasi dari pencapaian ini, maka para pelaku dan korban itu dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan bersama sehingga solusi yang dicapai itu bersifat menang-menang atau win-win solution. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan dan kendala dalam pelaksanaan mediasi penal. Mediasi ini dilaksanakan berdasarkan paradigma restoratif justice. Justice di sini, paradigma ini memberikan pendekatan seimbang terhadap kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat melalui proses pemeliharaan keamanan dan martabat semua pihak. Tujuan dari paradigma ini adalah memperbaiki atau memulihkan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku, korban, dan lingkungannya, yang melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian masalah dengan cara bermusyawarah. Pelaksanaan mediasi penal di sini lebih menekankan adanya dialog, negosiasi, musyawarah sehingga melahirkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak. Mediasi penal lebih menekankan pemulihan korban dan membebankan pertanggungjawaban atas kesalahan kepada pelaku kejahatan melalui upaya perbaikan dengan cara mengidentifikasi akar perkara tersebut. Ada beberapa tujuan dari mediasi penal, yaitu mengurangi terjadinya penumpukan perkara pada lembaga peradilan. Yang kedua yaitu biaya penyelesaiannya biasa relatif murah dan proses penyelesaian perkara yang relatif cepat, bersifat tertutup atau rahasia, dan yang lain-lain. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan mediasi ini
Yang pertama yaitu belum adanya lembaga yang menaungi mediasi penal baik di kalangan penegak hukum maupun masyarakat. Yang kedua yaitu pada sistem peradilannya yang dalam prosesnya penyidikan, apabila dalam penyidikan telah dilakukan penahanan terhadap sangka, mewajibkan perkara tersebut untuk lanjut sesuai litigasi yang kemudian berproses pada penuntutan dan persidangan. Yang ketiga yaitu dampak atau kerugiannya atas kekerasan rumah tangga yang menimbulkan luka berat kepada korban sehingga tidak dapat dimaafkan. Yang keempat, bagi korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang perempuan terkadang tidak mau untuk dilakukan proses mediasi dikarenakan sebelumnya sudah memiliki pria idaman lain sehingga mempengaruhi korban untuk tetap menempuh jalur litigasi dengan tujuan memberikan keadilan. Yang terakhir yaitu kurangnya rasa percaya masyarakat pada aparat penegak hukum yang bertugas sebagai mediator dalam perkara pidana sehingga masyarakat memiliki anggapan negatif yang melahirkan kecurigaan yang tidak beralasan. Sekian dari saya, terima kasih.